Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ketiga mata kuliah logika Faji, saya akan membahas himpunan Faji yang mungkin kemarin pernah dibahas sedikit. Kita akan bahas lagi karena memang kemarin ada gangguan teknis ya dari suara gitu ya. Nah, baik. Jadi definisi dari logika Fuzzy gitu ya? Dari kemarin pembahasan logika Fuzzy. Nah, ini logika Fuzzy ini adalah salah satu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Jadi contohnya sebuah ruang input persediaan barang di akhir minggu ini masuk ke dalam black box. Nah, black box ini akan memetakan menginput masalah-masalah produksi yang diberikan persediaan barang berupa jumlah barang yang harus diproduksi gitu. Lalu di akhirnya dihasilkan sebuah output. Jadi sebuah jumlah barang produksi, barang yang mungkin gitu ya. Nanti barang ini akan diproduksi untuk esok esok hari gitu ya. Nah, ini uh, lebih kepada penggambaran dari logika Fuzzy ini. Nah, definisi lain ini logika Fuzzy ini adalah peningkatan dari logika Boolean. Jadi mungkin sering kita ketahui Boolean itu terdiri dari angka 1 dan 0 gitu ya. Jadi mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Jadi di mana logika klasik ini menyatakan bahwa segala yang dapat diekspresikan dalam istilah binary atau 0 dan 1 atau hitam dan putih atau ya dan tidak gitu. Nah, logika Fuzzy ini menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran gitu ya. Nah, logika Fuzzy ini memungkinkan kita um, memungkinkan nilai anggota 0 dan 1 ini tingkat keabuan atau kehitam atau keputihannya gitu ya. Jadi dalam bentuk suatu linguistik. Jadi contohnya kalau ada pilihan ya dan tidak gitu antara bagus dan buruk, maka konsep di dalam konsep Fuzzy ini bisa lebih kompleks gitu ya. Ada sedikit, lumayan, sangat gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan set Fuzzy. Jadi teori ini memungkinkan Fuzzy diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh. Ini dari University California, ya, Berkeley. Nah, beberapa alasan kenapa logika Fuzzy ini sering digunakan. Yang pertama, logika Fuzzy ini mudah dimengerti. Jadi konsepnya ini matematis yang mendasari penalaran Fuzzy. Sangat sederhana dan mudah dimengerti. Terus logika Fuzzy juga ini sangat fleksibel dan logika Fuzzy ini memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Jadi antara 0 dan 1 ada 0,5, ada berapa itu ada toleransi di sana. Jadi ada perhitungan yang lebih jelasnya antara keabu-abuan atau hitam atau putih gitu ya. Nah, logika Fuzzy ini mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear. Jadi yang sangat kompleks gitu ya. Dan logika Fuzzy ini dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus kita melalui proses pelatihan. Nah, logika Fuzzy juga ini bekerja sama dengan teknik-teknik kendali yang konvensional gitu ya. Ini logika ini didasarkan pada bahasa yang alami ya, yang memang dimengerti oleh banyak orang. Nah, ada beberapa aplikasi, ada beberapa terapan di dalam logika Fuzzy ini. Jadi logika Fuzzy ini diterapkan di beberapa hal. Contohnya pada tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika Fuzzy di Jepang. Jadi Matsuhita Electric Industrial Company ini sistem Fuzzy ini digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis. Ini berdasarkan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci gitu ya. Jadi ada inputan yang digunakan adalah seberapa kotor atau jenis kotoran yang banyak di mesin cuci. Jadi misalnya mesin ini menggunakan sensor optik ya. Nah, mengeluarkan cahaya ke air, mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ujung dari ujung satu ke ujung lainnya. Jadi semakin kotor, maka sinar dari sensor ini akan semakin redup. Maka di samping itu sistem ini juga dapat menentukan jenis kotoran, daki atau minyak atau apapun gitu ya. Dan ini bisa disebut sebagai sebuah sistem yang cerdas ya. Dan hal yang lain, ini contoh penerapan Fuzzy ini seperti dalam transmisi otomatis pada mobil Nissan Jepang juga ya. Ini telah menggunakan sistem Fuzzy pada transmisi otomatis yang mampu menghemat bensin sekitar 12-17%. Terus ilmu kedokteran juga ini menerapkan logika Fuzzy juga dan biologi ini seperti diagnosis berdasarkan pada logika Fuzzy, penelitian kanker, manipulasi perawatan prostetik, terus yang didasarkan pada logika Fuzzy dan lain-lain. Nah, terus ilmu lingkungan juga seperti kendali air, kualitas air, ya, seperti kotor, bersih, lumayan, beracun dan segala macam itu lebih
bisa lebih kompleks lagi, prediksi cuaca, bukan hujan tidak hujan, bisa hujan cerah berawan, terus berangin dan segala macam gitu, itu bisa lebih kompleks. Terus teknik yang seperti perancangan jaringan komputer, prediksi adanya gempa bumi, dan lain-lain gitu ya. Ini beberapa jenis penerapan dari logika fuzzy ini ya. Nah, contoh himpunan dari fuzzy. Jadi pada himpunan tegas atau preset ini nilai keanggotaan suatu item X ini dalam suatu himpunan A ditulis X atau himpunan A adalah X. Jadi memiliki dua kemungkinan. Jadi contoh satu artinya X adalah anggota A, atau 0 itu artinya X bukan anggota A gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Di dalam sebuah himpunan S ini terdapat himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan, jadi keseluruhan. Nah, himpunan S ini memiliki anggota A dan B. Si A ini memiliki anggota 1, 2, 3. Sedangkan si B adalah 3, 4, 5. Jadi irisannya yaitu yang 3 ini mengikuti dua-duanya dan tidak mengikuti dua-duanya adalah 6. Maka ketika dibuat logikanya, nilai anggota 2, ini berarti angka 2 yang ini pada A, pada himpunan A, X atau himpunan A adalah 2 karena karena A ekuivalen adalah A. Karena apa? 2 ini adalah himpunan dari A gitu ya. Nah, berbeda lagi nilai keanggotaan 4. Nah, apakah 4 ada di A? Ternyata 4 ini tidak ada, maka dituliskan pada A, X, A, atau A, himpunan A, 4 sama dengan 0. Atau karena 4 bukan ekuivalen dari A. Nah, itu contohnya. Jadi kalau diumpamakan keanggotaan dari 2 dan B. Nah, ini dilihat berarti 2 ini apakah ada atau tidak. Ya. Jadi bisa diartikan B himpunan B 2 sama dengan adalah 0 karena 2 tidak ekuivalen dengan B. Nah, terus ada 5. Nah, 5 ini ada di anggota B, berarti ada ya. Jadi nilai keanggotaan 5 pada B adalah B himpunan B atau anggota 5 sama dengan 1 karena 5 adalah ekuivalen dari B gitu ya. Jadi mudah ya. Nah, itu untuk konversi dari himpunan klasik ke himpunan fuzzy. Nah, terus hal yang lain, contohnya jika suhu lebih tinggi dari 80 Fahrenheit, maka suhu ini disebut panas. Sebaliknya, suhu ini tidak panas. Maka kasus di dalam fuzzy ini, suhu 100 Fahrenheit, maka ini panas. Suhu 80,1 adalah maka panas. Suhu 79,9 maka tidak panas karena kurang dari 80 Fahrenheit. Suhu 50 maka tidak panas. Nah, jadi dalam logikanya jika suhu lebih dari sama dengan 80 maka disebut panas. Jadi 80 itu termasuk maka itu disebut panas. Nah, jika suhu kecil dari 80 berarti kecil itu sampai 79,9 maka itu tidak disebut panas. Jadi fungsi keanggotaan himpunan ini sangat tegas ya, membedakan antara anggota himpunan yang sama. Jadi ada beberapa problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Nah, maka contoh yang lain, kalau yang tadi tegas ya. Nah, contoh lain ini dalam variabel umur, ini terbagi dalam 3 kategori, ada muda, ada parubaya, dan ada tua. Jadi kalau muda ini umur sekitar 35 tahun ke bawah. Terus ada parubaya sekitar 35 tahun sampai 55 tahun. Ya. Nah, terus kalau tua itu lebih dari 55 tahun. Maka ketika dibuat sebuah himpunan Kripps dalam umur muda parubaya, gitu, maka ini akan seperti ini. 0, ini sampai 35, ini disebut muda. Kalau untuk parubaya berarti 35 sampai 5, di sini ada 0 dan 1 di sumbu X-nya. Terus ada 55 sampai ke sananya. Nah, jadi apabila berusia 34 maka dikatakan muda gitu ya. Karena ada di sini, ada di himpunan ini.
Terus apabila dikatakan 35 maka dikatakan tidak muda atau parubaya karena 35 sama dengan ya. Terus kalau 35 maka dikatakan parubaya gitu ya. Karena di sini 35 masuk. Terus apabila 35 kurang dari 1 hari, maka itu adalah tidak parubaya atau muda ya. Nah, terus apabila berusia 55 tahun maka dikatakan dia tidak tua karena apa? Lebih dari 55 tahun ya. Jadi kalau masih 55 tahun itu masih disebut parubaya. Terus apabila seorang berusia 55 tahun lebih dari setengah hari maka dikatakan tua ya. Jadi karena lebihnya ke sana. Nah, dari sini kita bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan KRIS ini dapat menyatakan umur yang sangat adil. Jadi adanya perubahan kecil pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan dari kategori yang cukup signifikan. Nah, himpunan Fuzzy ini digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, apakah dia muda, apakah parubaya, atau tua, gitu ya. Jadi sebesar apapun ekstensinya, ini dapat dilihat dari nilai derajat keanggotaan. Jadi contoh digambarkan dalam himpunan Fuzzy, gitu ya. Jadi contohnya derajatnya itu 0,25 di 40. Maka ini masuknya kemana? Nah, ini dalam irisannya, irisan ke parubaya, ya, di sini gitu. Nah, ke parubaya. Terus apabila derajatnya 0,5, ya, maaf tadi kalau derajatnya 0,025 berarti kurang dari setengahnya itu masuk ke muda, ke garis yang muda yang ini. Tapi kalau masuk ke 0,5 maka itu dimasuk ke dalam parubaya gitu ya. Jadi perhitungannya itu lebih kompleks, untuk penentuannya lebih kompleks. Nah, jadi apabila X adalah nilai keanggotaan dari himpunan A sama dengan 0, berarti X ini tidak menjadi anggota himpunan A. Demikian pula apabila X memiliki nilai keanggotaan Fuzzy. Gitu ya. Jadi himpunan A ini sama dengan 1, dan X ini berarti himpunan penuh dari himpunan A. Ya. Nah, terus ini ada atribut himpunan Fuzzy. Jadi ada atribut membership function dalam himpunan Fuzzy. Nah, variabel fungsi Fuzzy ini variabel dalam suatu sistem Fuzzy, contohnya berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Terus ada himpunan Fuzzy atau Fuzzy set seperti tinggi, sedang, dingin, panas, sedang gitu ya, hangat gitu. Terus ada Fuzzy memiliki dua atribut atau contoh linguistik ya, misalnya panas, hangat, dingin gitu, atau numeris bisa berapa saja, atau 17, 19, 21 dan seterusnya. Ada juga himpunan semesta, contoh himpunan semesta berat badan 1 sampai 150 atau variabel suhu 0 sampai 100 gitu. Atau bisa juga membershipnya dari domain. Nah, ini domainnya ini himpunan Fuzzy juga dapat keseluruhan nilai diizinkan semesta boleh dioperasikan dalam suatu himpunan Fuzzy. Contohnya hangat itu, dingin itu bisa 0 sampai 60 derajat. Terus hangat itu 50 sampai 80. Kalau panas itu dari 80 derajat ke atas gitu ya. Nah, itu untuk membership function ya contohnya. Nah, terus contoh lain ini dalam himpunan Fuzzy variabel temperatur terbagi menjadi 5 himpunan Fuzzy, yaitu ada dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas gitu ya. Nah, temperaturnya ini dalam Celcius dari 0 sampai 40. Nah, ini dingin ini kalau 15 ke bawah, kalau antara 15 dan 20 itu sejuk, terus antara 20 sampai 25 itu normal, terus antara 25 sampai 30 itu hangat, terus dan 30 sampai 35 itu ada panas gitu ya. Cuman di sini ada garis persinggungan ya, garis persinggungan di sini contohnya dari dingin dan sejuk itu ada garis persinggungan berarti di 17,5. Kalau kurangnya dari contoh 17 berarti masuk ke dingin. Tapi kalau 17,6 berarti ke sejuk ke sana ya. Nah, ini ada semesta, ada domain. Jadi contohnya fungsi keanggotaan dari himpunan Fuzzy, membership function. Ya. Ini suatu fungsi atau kurva menunjukkan pemetaan titik input dalam sebuah keanggotaan derajat. Nah, ini memiliki interval 0 dan 1. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Contoh representasi linier. Nah,
representasi linier, ada linier yang ke kanan, ada domain yang ke kiri gitu ya. Jadi yang membedakan ini dari yang A dan B ya. A dan B. Kalau di sini X-nya dikurangi A, tapi yang ini sebaliknya, B-nya dikurangi X gitu ya. Kalau yang ini B dikurangi A, jadi B-nya dikurangi A, maka akan menurun. Kalau di sini, ini juga sama, B-nya dikurangi A. Ya. Dan kesananya ini cuma perbedaannya dari sama dengan dan bukan sama dengan gitu ya, atau kecil dari, sama dengan, dan kecil dari, biasa gitu ya. Dan cuma perbedaannya dari sini, dari ada X. Jadi X-nya kalau kurang dari A maka akan menurun, tapi kalau B-nya dikurangi X maka akan dari A-nya menurun di sini. Nah ini representasi linier. Nah terus ada representasi linier pada keanggotaan himpunan Faji, membership function. Nah ini contoh keanggotaan untuk himpunan panas dari variabel temperatur ruangan. Jadi sepertinya terlihat pada gambar di sini gitu ya. Jadi ada derajat keanggotaan untuk himpunan X dan temperatur di derajat Celcius ya. Jadi contohnya panas itu sampai ada 0 sampai 35. Tapi diketahui ini 32 itu termasuk panas atau dingin. Nah, ketika diketahui 32 panas atau dingin, itu masuknya ke derajat keanggotaannya itu berapa kira-kira gitu ya. Jadi derajat keanggotaannya akan bersinggungan dengan garis X yang di sini. Jadi contohnya ada rumusnya itu adalah 32, karena di sini 32, kurangi 25, berarti kurangi penyebut yang ini, terus dibagi 35, 35 yang ini dikurangi 25. Jadi sama dengan yang ini 7 per 10, sama dengan 0,7 gitu ya. Nah, kalau panasnya adalah 27, maka tinggal diganti saja yang ininya. Berarti 27 dikurangi 25 dan seterusnya gitu ya. Kalau yang ini berarti 34 kurangi 25 ya dan seterusnya. Nanti derajat keanggotaannya itu berapa? Kalau seandainya 32 berarti di sebelah sini ya. Ini 0,7. Kalau 27 berarti di sini bisa kurang dari 0,5 ya. Terus kalau untuk 34 berarti bisa lebih ya. Mungkin sekitar 0,9 ya di sini. Nah, itu untuk derajat keanggotaan. Nah, terus hal yang lain, fungsi keanggotaan Faji atau membership function, representasi linier, ini fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin dari variabel temperatur ruangan seperti dilihat ya. Nah, himpunannya yaitu 20. Nah, 20. Nah, ini himpunan dinginnya ini terbalik karena kalau yang tadi ini ke sini ya, dari bawah ke atas, kalau yang ini dari atas ke bawah. Dari dingin ke panas gitu ya. Dulunya dingin jadi semakin sini semakin turun panasnya gitu ya. Nah, dari sini uh, ada diketahui dinginnya yaitu 20. Maka penyebutnya jangan dikurangi yang ini, jangan dikurangi 15, tapi 30 kurangi 2, 20. Jadi penyebut yang di sini. Nah, 30 kurang 20, terus 30 dikurangi 15, yang di sini sama. Ya. Jadi 10 dibagi 15 sama dengan 0,667. Ya. Nah, kalau 25 berapa? Nah, 25 juga sama, tinggal diganti penyebutnya di sini. Berarti 30 kurangi 25 bagi 30 kurang 15 ya. 17 juga sama ya di sini ya. Nanti derajatnya berapa bisa diketahui ya, bisa diketahui kalau 25, kalau 20 di sini mungkin 25 akan di sini ya 0,5 berapa gitu ya. Terus kalau 17 berarti lebih tinggi lagi ya. Bisa 0,7 sekian di sebelah atas ya. Itu kalau untuk penggambaran dan perhitungannya. Nah, ada presentasi segitiga trigular. Nah, ini kalau yang ini beda ya. Jadi kalau tadi ada yang naik ke kiri dan ke kanan, nah kalau yang ini ada naiknya ada turunnya. Nah, presentasi segitiga trigular ini ditentukan oleh 3 parameter. Ada A, ada B, ada C gitu ya. Nah, ini triangle-nya rumusnya seperti yang ini ya. Jadi fungsi keanggotaan himpunan normalnya contoh variabel temperatur ya. Temperatur normalnya yaitu 25 ya. Jadi kalau di 25 itu normal, kalau kurang dari itu dingin, kalau lebih dari itu panas ya. Nah,
Eh, Cuman di sini tidak disebutkan ada dingin ada panas, cuman batas normalnya sekitar 15 sampai 35. Jadi batas suhu normal itu 15 sampai 35. Nah, apabila diketahui 23, maka berapa derajat keanggotaannya? Jadi kalau yang ini ada 23, nah 23 dikurangi 15, jadi dari penyebut yang terendah dulu. Nah, terus di sini ada 25 per 15. Jadi 35 itu tidak diambil. Nah, beda lagi kalau seandainya penyebutnya itu ditanyakan bukan 23, tapi 27. Maka rumus yang sebelumnya yang dipakai gitu ya, yang dipakai. Berarti yang di sininya berubah. Jadi 35 ya. Di sini 35 kurangi berapa? 227 ya. Jadi kalau derajat derajat turun turun ke kanan ya. Ya seperti ini ya. Jadi ini adalah yang ini adalah gabungan dari dua yang tadi. Nah, terus ada lagi perbedaan. Nah, ini ada trapesium. Nah, kalau trapesium bagaimana mengetahui derajatnya? Jadi fungsi keanggotaan normal pada variabel temperatur ruangan, normal itu bisa disebut sebagai normal sedang gitu ya. Itu 24 sampai 27. Tapi dalam batas normalnya itu sekitar 15 sampai 35. Nah, diketahui berapa derajat normal ini, maaf, salah ya, yang ini salah ketik. Jadi harusnya 32 ya. Derajat normal dari 32. Jadi yang dipakai yaitu yang rumus yang tadi ya. Jadi yang 35 dikurangi 32. Jadi yang terbesar dikurangi yang terkecil. Karena itu menjorok ke sebelah sini, sebelah kanan ya. Terus 35 kurang 27 ya. Jadi dalam batas segitiga, masih batas segitiga ini. Jadi derajatnya yaitu perkataan kuotanya sekitar 0,375 ya. Nah, terus ada lagi. Nah, ini representasi bentuk bahu. Nah, ini ada bahu kiri, bahu kanan. Yang ini lebih kompleks lagi di sini ya. Jadi segitiganya ada yang menurun, ada yang menanjak ya. Jadi daerah ini terletak pada tengah-tengah suatu variabel dipresentasikan dalam bentuk segitiga. Nah, hampir sama ya. Cuman pada sisi kanan kiri naik turun. Jadi misalkan dingin, sejuk, bergerak, maka hangat akan bergerak juga. Tetapi terkadang salah satu sisi variabel ini tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, apabila telah tercapai kondisi panas, kenaikan temperatur akan tetap berada pada kondisi panas. Jadi himpunan Faji ini atau Faji bahu ini bukan segitiga yang digunakan. Jadi untuk mengakhiri variabel di suatu daerah Faji, bahu kiri bergerak dari benar ke salah. Demikian juga bahu kanan ya. Dari salah ke benar. Jadi hampir sama ya, hampir sama. Nah, ini ada perbedaan. Ini ada kurva S. Nah, ini kurva S, kurva pertumbuhan dan penyusutan. Nah, kalau kurva ini kurva S atau sigmoid ini berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan. Jadi kurva S ini pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri nilai keanggotaan sampai paling kanan atau keanggotaan dari 0 ya. Nah, ini akan bertumpu pada 50% nilai yang sering disebut pada titik infleksi. Nah, kurva S ini penyusutannya bergerak pada paling kanan terus sampai ke anggotaan 1 ke sisi kiri sampai ke anggotaan 0. Nah, ini sebaliknya ya. Jadi hampir sama yang tadi ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini lebih lebih jelasnya untuk rumusnya seperti ini, tapi kita langsung saja untuk perhitungannya ya. Nah, untuk perhitungan contoh untuk kurva S ini ada umur, tua, dan muda. Jadi ini ada batasnya yaitu sekitar 35 sampai 60. Nah, diketahui himpunan 50 itu masuk ke berapa? Maka derajatnya itu ada 1 dan dikurangi 2. Nah, karena rumus yang tadi itu ada 1 dan 2 di sini ya. Nah, 1 dan 2 ini sama dengan 60 dikurangi 50. Derajat yang teratas dikurangi yang terkecil. Terus ada 60 dikurangi penyebutnya 35 di kuadrat. Maka 1 kurangi 2, 50 per 25 kuadrat sama dengan 0,664. Jadi sekira-kira di sini, di sebelah sini. Terus kalau 42 berapa? Nah, 42 kira-kira ada di sebelah sini ya. Nah, ini kalau seandainya ujian boleh menggunakan kalkulator, diperbolehkan. Nah,
Terus ada representasi bentuk S. Nah, ini kalau untuk muda, ya. Contoh untuk mudanya, kalau tadi dari kiri ke kanan, ya, dari kecil sampai ke besar. Kalau yang ini dari besar menjadi lebih kecil. Ya. Nah, maka perhitungannya ini sebaliknya. Ya. Jadi perhitungannya ada perbedaan. Kalau tadi ada 1 kurangi 2, kalau ini tidak. Jadi 2 sama dengan 50 kurangi 37. Jadi yang ditanyakan itu adalah himpunan dari 37. Karena ini 50 dikurangi 37. Terus ada 50 kurangi 20 kuadrat. Maka di sini 13 dibagi 30 kuadrat. Jadi hasilnya 0,376 ya, di sebelah sini ya, sekitar sini. Nah, terus ada lagi, nah ini bentuk lonceng. Kalau bentuk lonceng itu kalau sebelumnya segitiga itu adalah gabungan dari kurva menanjak dan menurun. Nah, kalau yang ini adalah gabungan ya dari kurva V menanjak dan menurun. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, cara perhitungannya, ini ada kurva beta, cara perhitungannya contohnya ada umur parubaya. Ini batasnya parubaya itu 35 sampai 55 ya. Nah, ditanyakan kalau 42 itu berapa masuknya, derajatnya berapa keanggotaannya. Jadi 1/1 dari rumus yang tadi ya, sebelumnya. 42 dikurangi 45. 42 itu yaitu di batas dari sini ya. Jadi masuk ke sebelah menurun ya. Maaf, menaik. Kalau di sini menurun. Masuknya di sini ke menaik. Menaik itu ada 45 dibagi 5 ya dari rumus yang tadi. Nah, maka adalah 0,735 sekitar sini. Nah, terus ada lagi ditanyakan itu 51, maka 1/1. Nah, karena disebutkan ini adalah kurva menurun, bukan kurva menaik sebelumnya. Kalau kurva menurun itu adalah 1 sama dengan 1 plus 51, di sini 51 dikurangi 45. Kurangi 45 jadi yang terbesar dikurangi yang terkecil. Kalau yang ini kan yang terkecil dikurangi yang terbesar. Nah, dibagi 5/2 sama dengan 0,4098. Nah, terus ada kurva Gauss. Nah, ini kurva Gauss dengan fungsi keanggotaan rumusnya seperti ini. Nah, terus ada himpunan logika. Jadi kalau himpunan logika kan ada operan n. Kalau bisa disebut sebagai uh, apa unionnya. Kalau ada union ada irisan. Ini irisannya. Nah, hubungan dengan interselection himpunan predikat ini mengambil nilai minimum dari kedua himpunan. Contoh A adalah irisan B atau min A himpunan A X per himpunan B dalam Y gitu ya. Nah, contohnya ini dalam operator N ya, dari muda ada gaji tinggi minimal. Muda adalah 27, gajinya 2 juta. Nah, minimal dari sini ada 0,6 dari himpunannya dan dari gajinya ada 0,8 ya. Maka di sini minnya ada 0, nilai minimalnya yaitu sekitar 0,6. Terus kalau operator yang ini OR ya, OR itu hubungan antar operator union ya, union atau gabungan. Ya. Gabungan ini untuk himpunan A X, untuk himpunan B Y. Jadi misalnya anggota umur 27 himpunan muda umur 27 adalah sama dengan 0,6. Keanggotaannya sekitar 2 juta, penghasilan tertinggi, gaji tertinggi itu sekitar 0,2 juta adalah 0,8. Maka predikat usia muda yang memiliki gaji tinggi, keanggotaan maksimum, ya, maka dari yang tadi itu gaji terendahnya yaitu 0,6, tertingginya itu 0,8. Maka tertingginya itu 0,8. Ya. Sini kalau not, nah not ini adalah komplement ya. Jadi predikat ini mengurangi nilai keanggotaan 1. Contohnya pada umur 27 muda ada 0,6. Predikat usianya ini tidak muda. Nah, maka ini dari 1 kurangi 0,6 ya, ada pengurangan jadi 0,4. Ada operasi not kalau not ya. Kalau yang tadi mah n itu yang tertinggi, ada or terendah, kalau yang ini lebih kepada pengurangan ya.
Nah, ini beberapa sumber yang boleh dicari. Baik, ini untuk latihan. Silahkan kalau mau dikerjakan boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Ini cuma untuk latihan nanti untuk ujian saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.